Oke, perkenalkan nama saya Franciscus Cristiano Totti dari 11 MIPA 4 nomor absen 9. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap hegemoni konsi dagang. Aceh versus Portugis dan VOC. Latar belakang. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak pedagang Islam yang menyingkirkan dari Malaka menuju Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandangi oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Guez dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh de Souza. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk meremahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Misalnya, pada saat kapal-kapal Aceh sedang berlayar di Laut Merah pada tahun 1524 sampai 1525, diburu oleh kapal-kapal Portugis untuk ditangkap. Tujuan perlawanan. Aceh melakukan perlawanan yang bertujuan untuk mengambil alih kedaulatan dan kebebasan dalam berdagang dengan siapa saja dan mengadakan hubungan dengan bangsa manapun atas dasar persamaan. Sebab kegagalan. Yang pertama, adanya kurang strategi yang tepat untuk mengusir Portugis sehingga berulang kali melakukan perlawanan tetapi hasilnya nihil atau gagal. Yang kedua, perlawanan yang masih bersifat kedaerahan atau belum adanya kesatuan di antara daerah-daerah. Sultan Agung versus Jeppe Kun. Latar belakang. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung mempunyai cita-cita, yaitu mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya itu, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia karena tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menjadi penghalang kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Tujuan perlawanan. Untuk mengusir VOC yang mulai mengancam keamanan kerajaan Mataram dan Pulau Jawa, melakukan politik monopoli dan selalu menghalang-halangi perdagangan kerajaan Mataram. Sebab kegagalan. Yang pertama, perlengkapan senjata VOC lebih lengkap dan modern daripada kerajaan Mataram. Yang kedua, VOC selalu menghalang-halangi kerajaan Mataram dalam membangun kekuatannya. Yang ketiga, VOC melakukan penghasutan ke penerus kerajaan Mataram. Yang keempat, lemah serta zalimnya Sultan Amangkurat I sehingga memperburuk keadaan kerajaan Mataram. Perlawanan Banten. Latar belakang. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Tujuan perlawanan untuk mengusir VOC yang bertindak semena-mena terhadap perdagangan kerajaan Banten. Sebab kegagalan yang pertama, terlalu kuatnya persenjataan milik VOC. VOC melakukan politik hasut kepada Sultan Haji. Yang ketiga, Sultan Haji memberontak pada Sultan Ageng Tirtayasa. Yang keempat, ketidakpercayaannya Sultan Haji kepada ayah dan saudaranya. Yang kelima, keinginan Sultan Haji menjadi seorang sultan membuat ia lupa segalanya. Yang keenam, hubungan Sultan Saji dengan Sultan Ageng Tirtayasa semakin memburuk.
Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Latar belakang. Perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa. Kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan yang berlangsung sekitar 20 tahun. Pada uraian terdahulu sudah disinggung bahwa beberapa Raja Mataram setelah Sultan Agung merupakan raja yang lemah, bahkan bersahabat dengan kaum penjajah. Begitu juga pada saat pemerintahan Pakubuwana kedua, terjadi persahabatan dengan VOC. Bahkan VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwana kedua. Wilayah pengaruh kerajaan Mataram juga semakin berkurang. Persahabatan antara Pakubuwana II dengan VOC ini telah menimbulkan kekecewaan bagi para bangsa kerajaan. Apalagi VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Hal ini mendorong munculnya berbagai perlawanan, misalnya perlawanan Raden Mas Said. Tujuan perlawanan memberantas VOC yang ikut dalam urusan pemerintah kerajaan serta Pakubuwana II yang tidak adil dan tak menepati janjinya. Sebab kegagalan yang pertama, VOC sangat licik dengan menghasut dan mendikte Pakubuwana II. Yang kedua, VOC sangat licik karena membuat kerajaan menyerahkan isi seluruh kerajaannya di atas nama VOC. Yang ketiga, banyak perjanjian yang harus tanda tangani oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi hingga membuat mereka semakin lemah. Ya, jadi segitu aja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.